Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan meliput adanya burung perkutut sedang dikejar oleh salah satu makhluk, yaitu tupai, di mana adanya di pohon sedang kejar-kejaran. Namun salah satu makhluk tupai merasa kelimpungan dengan adanya burung yang bisa terbang. Tupai hanya bisa melompat dari pohon ke pohon. Adapakah dengan mereka? Dan ada apakah dengan salah satu orang tersebut yang sedang menyaksikan? Mari kita ikuti sama-sama kupasannya selengkapnya. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saudara, dengan Ayah Sadam akan mengungkap kisah nyata hasil penelusuran dari seseorang yang usahanya begitu pesat, yang awalnya seorang fakir menjadi orang kaya mendadak selama 1 bulan penuh, membuat warga bertanya-tanya. Menurut salah satu warga mengatakan, itu orang buat makannya susah, punya kerjaan enggak? Kok tiba-tiba dia punya usaha 1 bulan saja, punya rumah bagus, warungnya begitu besar, pembelinya begitu banyak, hilir mudik tidak pernah sepi. Apakah itu kebiasaan warga selalu bertanya-tanya demikian dengan kalimat senada? Namun tidak semua orang berpikir demikian. Ada beberapa ahli agama, katakanlah sesepuh, hanya berpikir positif, malah mendoakan, alhamdulillah, bersyukurlah orang-orang yang telah teraniaya, ekonominya lemah, katakanlah fakir, namun sekarang dia sudah maju lebih besar. Semoga ini salah satu contoh orang yang benar-benar kuat sabar, perubahan menjadi lebih baik. Mari kita ikuti sama-sama kisah selengkapnya. Saat itu ada salah satu burung, katakanlah burung itu yang biasa warga setempat mengatakan adalah burung yang sedang dikejar oleh salah satu tupai, yaitu burung perkutut. Kelebihan burung bisa terbang, namun tupai hanya bisa melompat dari pohon ke pohon. Lantas salah satu warga kebetulan sedang memperhatikan dengan adanya burung sedang dikejar oleh salah satu tupai, hingga sampai si burung itu terjatuh merasa kecapean. Lantas si tupai itu turun. Tiba-tiba si tupai itu dikagetkan adanya manusia yang sedang menolong burung yang jatuh. Begitu seorang yang menyaksikan dan menolong burung perkutut itu karena kakinya pincang, dibalurlah sesuatu minyak kepada si burung tersebut. Tak lama kemudian burung itu kakinya membaik. Lantas si burung itu dikasih makan. Tiba-tiba si burung itu berbicara dengan seseorang yang telah menolongnya. Terima kasih Bapak, Anda sudah baik dengan saya. Saya jatuh, kaki saya tergelincir, dikejar oleh salah satu tupai itu. Anda mau menolong saya, padahal Anda manusia. Lantas sekalipun orang tersebut merasa kaget, kok burung bisa ngomong, dia lantas melanjutkan jawaban yang dilontarkan oleh salah satu burung tersebut, bahwasanya sesama makhluk hidup kita harus saling tolong menolong. Burung, kamu kan tergelincir, apa yang saya bisa karena saya pengalaman hal burung, saya bantu membalurkan kaki Anda yang sakit. Akhirnya saya apa
apa yang saya dapatkan, pengalaman saya, Anda merasa baik kan? Atas kata si burung, betul, saya lebih baik sekarang. Tuh, saya udah bisa bergerak lebih baik. Lantas, seorang saksi utama yang telah menolong burung itu mengatakan, kamu bisa bicara burung. Seumur-umur saya baru tahu. Dengan adanya burung bisa bicara, sekarang saya baru bisa ngomong. Minta penjelasan dengan Anda, siapa Anda sebenarnya, kata si orang tersebut mengatakan demikian. Anda tahu kan tadi saya dikejar-kejar oleh tupai, kata si burung tersebut mengatakan demikian. Lantas si orang saksi utama mengatakan, betul, saya melihatnya, kamu sedang dikejar oleh tupai. Cuman untungnya kamu bisa terbang, tupainya bisa melompat dari pohon ke pohon. Terus tupai itu siapa sebenarnya? Sebetulnya kami sama-sama makhluk gaib, hanya punya peranan berbeda. Dia menyerupai tupai, saya menyerupai burung. Maka dari itu saya kaget, kok saya dibantu oleh manusia, ternyata masih ada manusia baik ya, kata si burung tersebut. Begini burung, sekalipun mau makhluk gaib menyerupai apapun, selama itu tidak jahat, kenapa kita tidak bisa mau membantu yang lain? Kan sama-sama makhluk Allah. Ya saya bantu apa yang saya bisa, tidak salah toh, kata orang tersebut mengatakan demikian. Lantas si burung itu merasa terkesima, merasa salut dengan orang tersebut. Sekarang begini aja Pak, sebagai balas budi saya, tolonglah saya diberi kandang sebagaimana Bapak layaknya memelihara burung. Ini cukup Bapak yang tahu. Saya juga hanya bisa bicara dengan Bapak, tidak dengan yang lain, kecuali Bapak memberikan. Kalau saya suruh bicara dengan yang lain, tergantung Bapak. Tapi selama Bapak hanya untuk bicara dengan Bapak saja, saya cukup bersiul seperti layaknya burung yang lain. Lantas si Bapak itu, alhamdulillah, kalau memang saya harus memelihara kamu, saya tidak keberatan kok. Memang saya suka burung. Lantas apa makanan kamu? Ya seperti layaknya burung. Kalau saya perkutut ya makanannya apa kamu tahulah. Lantas ada sisi lain. Begini Pak, insya Allah Bapak kan saya tahu kok, Bapak orang nggak punya, tapi Bapak hatinya baik. Insya Allah Bapak menemukan jalan, akan mendapatkan usaha yang lebih baik, dan ekonomi akan lebih maju, lebih besar. Singkat kata, setelah 1 bulan, si orang tersebut membuka usaha, katakanlah usaha sembako. Entah dari mana uang itu, tiba-tiba usahanya maju lebih pesat. Awalnya dia sederhana, warung sederhana dengan rumah kecil. Memang orang tersebut memiliki tanah, sehingga rumah pun dibesarkan, dibagusin, warung pun dibesarkan, sehingga membuat bertanya-tanya dengan warga. Ada yang bicara miring, dia katakan, ini orang gak punya apa-apa, tiba-tiba maju lebih pesat ya. 1 bulan aja udah bisa membangun rumah, dibagusin, warung tambah besar, tamunya yang membeli hilir mudik tidak pernah sepi. Ada beberapa tetangga mengatakan demikian, berbicara miring, sehingga sampai berbicara tentang masalah hal-hal yang tidak masuk akal. Lantas tiba-tiba pada saat para warga mengatakan demikian, ada sesepuh yang kebetulan lewat dan bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lantas mereka dengan gegap karena lagi bicara serius, ya Pak Sesepuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Pak Sesepuh? Biasa, habis jalan-jalan, kata sesepuh mengatakan demikian. Lantas sesepuh melanjutkan bicara, ini ada apa nih? Kelihatannya serius banget ngobrol, kata sesepuh. Lantas mereka kebingungan karena sedang membicarakan orang yang tadi fakir menjadi orang sukses. Lantas satunya membicarakan dengan keberaniannya, begini Pak, ini teman-teman kan udah ngobrol, ceritain orang itu tuh warung, masa sebulan dia maju lebih besar dagang, modal dari mana dia bisa bangun warung dibesarin,
Hebat ya. Lantas si ini bilang, jangan-jangan ngiprit kali. Satunya nggak mengatakan, bisa jadi. Lantas sesepuh meluruskan pembicaraan mereka. Begini, saudara-saudara, semua kalimat itu salah. Kita kan sama-sama satu akidah. Tidak boleh membicarakan aib orang lain. Belum tentu itu yang dibicarakan benar. Justru akan merusak hati kita, akan mempersulit diri kita sendiri. Apa yang terucap oleh mulut kita itu akan bikin penyakit sendiri. Bukan orang yang dibicarakan. Orang yang dibicarakan mah tambah berkah. Karena apa? Belum tentu yang kalian bicarakan itu benar. Itu namanya fitnah. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Jangan pernah suzon. Tidak baik. Kata sesepuh mengatakan demikian. Lantas mereka menyelami sambil minta maaf. Mohon maaf ya Pak Ustadz. Mohon maaf ya sesepuh. Ya, tadinya sih saya mau nggak bicara begitu, tapi ini ngeyel, ngajak ngobrol ini itu dan sebagainya hingga sampai sejauh itu. Jadi begini, saudara-saudara, kata sesepuh, saya tahu tentang riwayat dia. Sebelum dia sukses, dia pernah konsultasi dengan saya, bertemu dengan burung perkutut sedang dikejar oleh tupai. Lantas tiba-tiba si burung itu kecapean jatuh. Kebetulan jatuhnya pas ada di sebelah si bapak itu yang sedang menyaksikan. Ini yang punya warung. Lantas melihat si burung itu tidak bisa jalan, kakinya pincang. Lantas diobati sama dia. Dia langsung sembuh. Itu burungnya tuh yang ada di kandang. Sekarang kan dia punya burung perkutut. Ya memang manusia itu ada jalannya, bermacam-macam cara. Allah memberikan rezeki dengan cara apa? Karena dia telah menolong burung, hanya sebuah burung, kan sama saja punya nyawa, ciptaan Allah. Sedangkan itu, berapa hari kemudian dia mendapat petunjuk dari Allah. Dengan kecil-kecilan usaha, saya ngasih modal, terus terang nih, saya bongkar, supaya kalian tidak suzon. Alhamdulillah alhasil dia udah bisa membalikan modal ke saya. Dia udah punya modal sendiri, bahkan bisa membangun dengan bagus. Nah itu salah satu contoh yang baik untuk kalian. Jadi kalau kita belum tahu apa-apa, jangan pernah suzon, tidak baik. Yang tadi saya katakan, jangan terulang lagi. Akan merusak diri sendiri. Kita lagi susah, ditambah susah lagi karena perbuatannya. Mestinya kalau melihat sesuatu atau seseorang yang sukses, yang tadinya miskin atau fakir, kita harus bersyukur pada Allah. Ya Allah, alhamdulillah si A sudah sukses. Nah, dengan kalimat-kalimat yang positif, dengan ucapan itu, secara tidak langsung kita mendoakan dia, kita sendiri akan diberi kemudahan, insya Allah. Tapi dengan sebaliknya, seperti tadi, kalau kita suzon dengan orang, akan meracuni diri sendiri, akan mempersulit diri sendiri. Akan tetapi sesepuh tidak mengatakan mengenai burung itu adalah burung jadi-jadian, hanya mengatakan burung saja cukup. Seorang ahli spiritual yaitu sesepuh yang tahu dengan si pemilik burung tersebut. Padahal asal-usul burung itu adalah bukan burung biasa, tapi burung jadi-jadian, tidak lepas dari bangsa jin putih melawan tupai, yaitu tidak lepas pula jin hitam atau jin kafir. Disitulah saudara kisah nyata yang dialami seorang fakir menjadi orang sukses. Liku-liku kehidupan, bermacam-macam cara. Tak disangka orang tersebut menjadi orang sukses lantaran sebagai perantara melihat burung dikejar oleh salah satu makhluk, yaitu tupai. Ternyata mereka tidak lepas dari bangsa jin. Kebetulannya ditolong adalah jin muslim. Yang mengejar tupai adalah jin kafir. Semoga bermanfaat. Tujuan kami adalah sharing sebagai menambah wawasan buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.